Shalom dan selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat di rumah ya, karena kuasa dan kasih Tuhan. Nah, kita akan masuk di pembelajaran 2 mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Judulnya adalah dampak dosa. Itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ibu berharap kalian menyiapkan Alkitabnya dan sebentar setelah Ibu Guru selesai menjelaskan dan akan mengerjakan tugas, kalian bisa terlebih dahulu baca Alkitabnya ya. Nah, sebelum lanjut pembelajaran, Ibu Guru akan memimpin kalian untuk berdoa. Mari siapkan hati, pikirannya untuk berdoa kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami akan belajar. Tolong kami, tolong anak-anakmu semua di rumah agar dapat mengerti pelajaran yang akan dipelajari. Berkati guru sekolah, bapak ibu guru, dan semua orang tua yang terus mendukung anak-anakmu agar dapat belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Dan kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 berhenti karena kuasa Tuhan. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, kita akan menonton sebuah video tentang cerita Kain dan Habel. Ini videonya ya. Cerita komik Alkitab Anak, dengan judul, Kain dan Habel. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak, anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Cerita komik Alkitab Anak, dengan judul, Kain. Itu cerita tentang Kain dan Habel yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, cerita itu berhubungan dengan materi dampak dosa yang kita akan pelajari. Nah, anak-anak, dosa adalah perbuatan manusia yang melanggar perintah atau firman Tuhan. Itu kita juga sudah pelajari pada materi yang pertama ya. Dosa adalah perbuatan manusia yang melanggar perintah atau firman Tuhan. Nah, ternyata hanya Allah yang dapat dan berhak mengampuni dosa manusia. Manusia tidak dapat mengampuni dosanya sendiri. Hanya Allah yang dapat. Lalu, hal apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya dosa?
Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia sering berbuat dosa seperti iri hati, dengki, marah, sombong, ingin menguasai diri dan lain-lain. Ya, iri hati itu sama dengan cemburu. Kemudian itu dengki itu ya suka membenci, kemudian marah, sombong, ingin menguasai diri dan lain-lain. Nah, cerita tentang Kain yang membunuh adiknya Habel dilandasi oleh rasa cemburu karena persembahan Habel diterima oleh Allah sedangkan persembahan Kain tidak. Lalu, mengapa persembahan Habel diterima oleh Allah? Karena Habel memberi persembahan dengan tulus hati. Itu intinya ya, yang membuat Kain marah kepada adiknya karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah, kenapa persembahan adiknya diterima oleh Tuhan? Karena ternyata adiknya Habel memberi persembahan dengan tulus hati. Nah, ketika sudah melakukan kejahatan kepada adiknya, Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu itu?" Lalu Kain berusaha untuk menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan, "Tuhan, saya bukan penjaga adikku. Saya tidak tahu di mana adikku berada." Nah, meskipun Kain berusaha menyembunyikan perbuatannya, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Karena itu Allah menghukum Kain dengan menjadikan Kain sebagai pelarian dan pengembara di bumi. Itu dapat kalian baca sebentar dalam Kejadian pasal 4 ayat 12. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh Kain, Kain mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu menjadi pelarian dan pengembara. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap menjaga Kain. Nah, anak-anak, ternyata dosa itu memberi dampak buruk. Dosa itu memberi dampak buruk bagi orang lain, juga bagi diri sendiri. Dampak buruk dosa bagi orang lain adalah ketika kita menyakiti hati orang lain atau hati teman, misalnya, akan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Nah, ibu guru misalnya menyampaikan sebuah contoh ya. Misalnya ada seorang anak yang selalu diejek-ejek oleh temannya di kelas atau mungkin selalu diejek-ejek oleh temannya di rumah. Itu akan membuat dirinya tersiksa. Misalnya kalau di kelas atau di sekolah ada anak-anak yang selalu diejek-ejek temannya, pasti sebelum berangkat ke sekolah kasihan dia sering berpikir, pergi nak sekolah nanti sampai nak di sekolah apa lagi nak kasih tahu nak temanku. Jadi itu perasaan itu selalu ada dalam hatinya dan membuat dia tidak tenang karena merasa tersiksa ya. Demikian pun dengan dampak dosa terhadap diri sendiri. Dampak dosa terhadap diri sendiri adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Contohnya, misalnya ada anak-anak yang pernah melawan orang tua atau tidak suka kepada guru di sekolah. Kalau anak itu adalah anak yang takut kepada Tuhan dan menyadari dosanya, pasti ketika berbuat salah melawan orang tuanya, misalnya, pasti dikejar-kejar rasa bersalah. Kalau belum minta maaf kepada orang tuanya, perasaannya tidak tenang, cemas, ya, merasa gelisah dan khawatir karena dia anak Tuhan yang menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Sebelum meminta maaf, pasti dia selalu merasa cemas dan tidak tenang. Ya, dan dampak yang paling jauh adalah akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Ya, nah ternyata dosa itu ya sangat tidak bagus di hadapan Tuhan ya. Kita lanjut anak-anak. Allah memandang dosa sangat serius. Karena itu jangan memandang enteng dosa. Setiap dosa yang kita lakukan harus diakui di hadapan Tuhan. Mengapa? Agar hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama menjadi baik. Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu tidak ada jalan lain yang tersedia untuk bersih dari dosa selain percaya kepada anugerah Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 7-9. Nah, ayat Alkitabnya kalian boleh baca lagi sebentar ya. Nah, dari penjelasan materi yang Ibu Guru sampaikan ini,
baca baik-baik soalnya, kemudian kerjakan di buku tulis agama, ya. Nah, tugas kedua. Tugas kedua itulah menyanyikan lagu Jadilah Seperti Yang Kau Inginkan. Ini kalian bisa cari di YouTube syairnya dan cara menyanyikannya. Dan yang kedua adalah di muka Tuhan Yesus, itu kirimnya 231. Latih dulu, ya. Pilih salah satu dari lagu ini, kalian latih. Setelah kalian merasa mantap, sudah oke menurut kalian, kalian videokan. Ya, boleh menyanyi sendiri, boleh menyanyi bersama dengan keluarga. Yang pintar main musik boleh iringi dengan musik. Setelah itu videokan dan kirim ke ibu guru. Nah, untuk tugas kedua ini boleh dikirim pada minggu yang akan datangnya, Selasa minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Itu penjelasan materi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan akan pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar lagi. Kiranya anak-anak boleh mengerti pembelajaran tentang dampak dosa dan mengajar ibu guru, mengajar anak-anak bagaimana untuk menghindari dosa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran.